Kesedihan keluarga korban kerusuhan Sorong tak terbendung saat jenazah Nur Kalsum tiba di rumah duka. Ibu korban pun tak kuasa menahan air mata di atas jenazah putrinya. Nur Kalsum tewas saat terjadi kerusuhan dan pembakaran di diskotik Odabel Sorong, Papua beberapa waktu lalu. Jasad korban berhasil diidentifikasi oleh petugas melalui perhiasan anting yang dipakai. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung disalatkan dan dimakamkan di TPU setempat. Dilihat dari properti yang dia pakai, dari anting-antingnya. Anting yang dia kenakan. Antingnya. Ini ada berapa orang yang dipulangkan ke Sulsel, Pak, dari Papua? Untuk saya ada 2 kemarin. Ada dua ya. Atas insiden yang menimpa Nur Kalsum, keluarga mengaku pasrah dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke aparat kepolisian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi pemakaman korban Sorong menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan kasus kerumunan barongsai di sebuah mal di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban. Pertunjukan barongsai di Mall Citylink Bandung, Jawa Barat berujung pemanggilan pihak penyelenggara. Pemkot Bandung menyatakan akan menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan. Setelah video pertunjukan barongsai ini viral karena menyebabkan kerumunan, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat akan memanggil pengelola Mall Citylink. PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyesalkan adanya kerumunan pengunjung di Mall Citylink Bandung saat pertunjukan barongsai di momen perayaan Imlek Selasa kemarin. Pemkot Bandung mengaku sudah menindak, termasuk akan melakukan pemanggilan pihak manajemen Mall Citylink berkenaan dengan sanksi yang akan diberikan. Kami tetap lakukan penindakan karena pengawasan. Jadi hari ini tadi sudah diproses oleh Satpol PP dan besok pagi itu juga dipanggil ke Satpol PP untuk melakukan proses selanjutnya. Data yang tercatat di Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, ada 3 mal yang tercatat telah melanggar protokol kesehatan dengan menyelenggarakan acara pada perayaan Imlek, salah satunya Mall Citylink. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan menyerbu minyak goreng murah yang dibagikan secara kolektif. Sementara itu, kelangkaan minyak goreng kemasan dan curah masih terjadi di Pasar Kelapa 2 Kabupaten Tangerang. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan menyerbu operasi minyak goreng murah yang dibagikan secara kolektif. Meski hanya dibatasi 2 liter untuk 1 orang, namun para warga sangat terbantu karena saat ini minyak goreng sulit ditemukan di pasaran. Panitia yang bekerja sama dengan distributor menyediakan 1.200 liter minyak goreng yang disebar di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Jurangmangu Barat dan Jurangmangu Timur. Ya, alhamdulillah untuk meringankan beban para warganya yang mungkin sedang kesusahan. Harapannya seperti apa, Bu? Harapannya semoga pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng untuk kebutuhan banyak. Kelangkaan minyak goreng kemasan dan curah terjadi di Pasar Kelapa 2 Kabupaten Tangerang. Kelangkaan terjadi sepekan terakhir. Pengumuman pemerintah yang memberlakukan harga Rp14.000 dan Rp11.500 justru membuat keberadaan minyak goreng menghilang. Meskipun tersedia, para pedagang menjualnya dengan harga lama, yaitu Rp20.000, karena stok yang tersisa merupakan minyak goreng dengan harga lama. Kalau minyak curah belum turun, soalnya nih Abang, waktu pas pemerintah nurunin 14.000, itu tuh yang minyak yang kemasan itu belum turun. Sampai sekarang. Jadi kita masih jual di harga yang mahal gitu. Baik pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah segera memasok minyak goreng yang baru dengan harga Rp14.000 per 1 liter. Pemkab Malinau angkat bicara atas keberatan yang Susi lancarkan setelah pesawatnya diusir keluar hanggar. Pemkab Malinau menegaskan pihaknya hanya akan menanggapi respon melalui jalur yang sah. Video pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Bandara Robert Ati Besing, Malinau, Kalimantan Utara viral di media sosial.
Sejumlah petugas Satpol PP mengikat pesawat dengan rantai dan menariknya menggunakan alat berbentuk tiang. Pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti pun kecewa. Menurutnya masalah ini terkait masa sewa hanggar. Susi mengaku sudah mengajukan permohonan perpanjangan sewa hanggar, namun tidak direspon pemerintah Kabupaten Malinau. Menanggapi kekecewaan Susi, Sekretaris Daerah Malinau akhirnya angkat bicara. Kalau kita komunikasi harus resmi, kita nggak bisa lewat telepon, tidak bisa lewat WA, karena kita di pemerintahan. Ya, kita di pemerintahan. Jadi tweet apa tadi kita nggak tanggapi. Di pemerintahan bicara tentang administrasi. Jadi kalau ada program administrasi ya seperti ini. Ini yang namanya administrasi. Sebelumnya Susi Air menyewa hanggar di Bandara Robert Ati Besing selama 10 tahun. Namun kontraknya berakhir pada 30 Desember 2021. Terkait kegaduhan ini, Susi sedianya baru akan angkat bicara besok malam. Musisi Jering angkat bicara atas penangkapan rivalnya Adam Denny yang kini mendekam di sel tahanan. Jering mendoakan agar Adam Denny kuat menghadapi kasus hukumnya. Pegiat media sosial Adam Denny ditangkap polisi Selasa malam dan ditetapkan sebagai tersangka. Adam Denny diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mengunggah dokumen yang bukan miliknya tanpa izin. Gegara Adam Denny ditangkap polisi, sidang kasus dugaan pengancaman yang menjerat Jerings ditunda. Sementara itu, Jerings menyampaikan pesan sindiran untuk Adam Denny. Dalam melihat kasus saya, jadi sebagai pertimbangan jika orang ini memang begitu caranya dia nyari duit, caranya dia bekerja, memeras orang, menjebak, merekam tanpa izin segala macam ya. Dan semoga sih dia bisa belajar ya kalau karma itu ada gitu. Jadi kemarin kan dia bohong tuh di bawah sumpah dia berbohong. Di bawah sumpah Al-Quran dia berbohong kepada Tuhannya dia. Jadi mungkin Tuhan marah dan memberi dia karma seperti ini karena terlalu sombong jadi manusia. Pihak Jerings menilai kasus yang menimpa Adam Denny ada hubungannya dengan pemerasan. Sebelum ditangkap, pegiat media sosial yang pernah berseteru dengan musisi Jerings ini pernah mengunggah sejumlah nama afiliator binary option. Adam Denny menyebut mereka melakukan penipuan dan harus segera ditangkap. Tiga orang warga Garut, Jawa Barat menjadi tersangka dan ditahan karena mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII. Video pengakuan yang dibuat ketiga tersangka itu viral di media sosial. Tiga orang pria ini menjadi tersangka usai mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII. Ketiganya ditangkap jajaran Kepolisian Resort Garut dan Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari ketiga tersangka, dua diantaranya sudah berusia lanjut. Ketiganya melakukan pemufakatan menyebarkan informasi sara melalui media elektronik serta melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan Indonesia. Kepada yang terhormat PBB Gedung Putih Amerika Serikat, welcome. Silahkan memasuki negara Islam Indonesia, Madinah Indonesia, Madani, Allahu Akbar. Ketiga tersangka tersebut inisialnya adalah S, UJ dengan JK. Yang ketiganya merupakan warga Pasirwangi, Kabupaten Garut. Ketua MUI Kabupaten Garut menyatakan bahwa paham NII sangat berbahaya dan jangan sampai terus menyebar di masyarakat. Laporan-laporan adanya indikasi-indikasi kelompok-kelompok DITI ini sudah marak. Ya, penerus perjuangan DITI ini, maka DITI ini sangat berbahaya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti bendera merah putih dengan lambang bulan bintang, satu buah mimbar, satu unit handphone, pakaian milik para tersangka dengan ciri khas NII, juga barang bukti lainnya. Usai menuai sorotan publik terkait video pamer uang yang beredar di media sosial, Direktur Utama Pasar Niaga Tangerang mengundurkan diri dari jabatannya. Dirinya memastikan uang tersebut milik pribadi tanpa bertujuan pamer. Panas, selalu panas.
Tingkah Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertaraharja, Kabupaten Tangerang, Saifunur Masdah, menuai sorotan. Ia mengunggah 2 video yang memamerkan gepokan uang rupiah dan dolar Singapura. Aksi yang dilakukan Saifunur Masdah ini viral di media sosial dan mendapat kecaman masyarakat. Tidak ingin polemik terus berlanjut, Saifunur Masdah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pasar Niaga Kertaraharja, Tangerang, Banten. Ia memastikan uang tersebut milik pribadi, namun ia mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap penyebar video. Dengan segala pertimbangan, saya mengajukan pengunduran diri kepada Pak Bupati, Pak Sekda, dalam rangka untuk public education. Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar akan segera mengumumkan pengganti Dirut Perumda Niaga Kertaraharja yang mundur usai video pamer uangnya viral di media sosial. Dan kami sudah menerbitkan SK untuk pengunduran dirinya, bahkan sudah menerbitkan SK PLT sebagai pengganti pelaksana tugas dari Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang, NKR. Ini pembelajaran buat seluruh aparatur sipil negara maupun direksi BUMD dan juga para pegawai BUMD untuk mari kita bijak menggunakan media sosial. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk bijak menggunakan media sosial. Penagih utang di Goa, Sulawesi Selatan nekat mendobrak rumah debiturnya. Informasi tersebut adalah 1 dari 5 berita pilihan hari ini. Kericuhan ini terjadi saat pendemo dari Aliansi Masyarakat Masen Rempulu melaksanakan aksi bakar ban di ruas Trans Sulawesi. Pengunjuk rasa merupakan warga Kabupaten Nrekang yang menolak penggusuran lahan pertanian menjadi lahan PTPN. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat yang jadi korban penggusuran lahan pertanian, bahkan rumah mereka yang juga terdampak penggusuran. Aksi blokade jalan ini mengakibatkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi. Meski sempat terjadi ketegangan, polisi akhirnya dapat meredam aksi warga sehingga jalan Trans Sulawesi yang merupakan penghubung antar Kabupaten Sidrap, Nrekang, dan Toraja dapat dilalui. Kecelakaan terjadi di Jalan Ciamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut saksi, truk pengangkut galon ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ciumbuleuit menuju arah Ciamplas. Diduga kecelakaan ini lantaran rem tidak berfungsi dan sopir truk kehilangan kendali. Akibat insiden ini, kendaraan melaju ke badan jalan hingga menabrak 4 kios dan 1 angkutan umum. Seorang pejalan kaki tertabrak dan tewas di lokasi kejadian, sementara sopir truk mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga melakukan olah TKP guna menyelidiki kecelakaan itu. Warga Goa, Sulawesi Selatan ini histeris saat penagih hutang mendobrak pintu rumahnya. Emak-emak ini histeris lantaran tidak terima hutangnya ditagih saat sedang tidur. Dirinya keberatan dengan penagih hutang yang mendatangi rumahnya beramai-ramai. Menurutnya, penagihan dengan mendobrak pintu telah mempermalukan dirinya di hadapan tetangga lain. Debitur ini berdalih baru 3 hari dalam membayar tagihan hutang dari Badan Usaha Permodalan PNM Madani. Perburuan warga desa Babana Polewali Mandar ini akhirnya membuahkan hasil.
Setelah berhari-hari berburu, warga akhirnya berhasil menangkap buaya sepanjang 4 meter yang selalu berkeliaran dekat permukiman. Buaya ini ditangkap lantaran sering mendekati permukiman dan tidak jarang meneror warga yang hendak pergi memancing. Usai ditangkap, buaya ini kemudian dibawa ke daratan dengan diikat tali berukuran besar guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai upaya menjaga kelestarian spesies, buaya ini pun dibawa ke penangkaran untuk dirawat. Aksi penghancuran rumah ini dilakukan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Menanggapi perkembangan terkini kasus COVID-19, terjadi kenaikan hingga 27.197 kasus per hari ini. Kamis 3 Februari 2022. Perlu saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah dengan kesiapan-kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu. Baik dari segi rumah sakit, obat-obatan dan oksigen, tas isolasi maupun tenaga kesehatan. Dan kondisi rumah sakit hingga saat ini juga masih terkendali. Untuk itu, saya minta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk tetap tenang. Varian Omikron ini memang tingkat penularannya tinggi, namun tingkat fatalitasnya lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Hal ini bisa terlihat dari kasus COVID di beberapa negara di mana tingkat keterisian rumah sakit relatif rendah. Hal ini juga termasuk di negara kita, Indonesia, meskipun kasusnya melonjak cukup tinggi, namun keterisian di rumah sakit masih terkendali. Perlu saya sampaikan bahwa varian Omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin, dan segera tes kembali setelah 5 hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Bagi yang belum divaksin agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, booster, agar segera vaksin booster. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai ledakan kasus COVID-19 di tanah air belakangan ini. Pemirsa, pro kontra Museum Holocaust Yahudi di Sulawesi terus bergulir. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda.